Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu induksi matematika. Induksi matematika adalah suatu metode pembuktian matematis yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematika untuk sejumlah nilai yang tidak terbatas. Biasanya, induksi matematika ini digunakan untuk membuktikan pernyataan khusus yang mengandung bilangan real atau bilangan asli. Misalkan, terdapat deret 1 plus 2 plus 3 hingga plus n. Di sini, kita bisa mencari jumlah dari deret bilangan tersebut. Misalkan untuk n sama dengan 2, maka jumlah deretnya itu adalah 3. Kita akan menjumlahkan dari 1 hingga n. Di sini n-nya 2 ya, jadi 1 plus 2. Untuk n sama dengan 5, maka jumlah deretnya itu adalah 15. Kita akan menjumlahkan dari 1 sampai 5. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Untuk n sama dengan 8, jumlah deretnya itu adalah 36. Kita akan menghitung dari 1 sampai 8. Nah, kalau misalkan n-nya angka yang besar. Kalau angka yang besar, tidak mungkin kan kita harus mencari dengan cara manual. Nah, di sini ada rumusnya untuk mencari jumlah deret bilangan. Rumusnya itu adalah Sn sama dengan n dikali n plus 1 per 2. Kita coba ya. Misalkan untuk n sama dengan 2. Kita masukkan saja nilai 2 ini ke dalam rumus Sn. Di sini, yang depannya saja. Nah, dihitung hasilnya adalah 3. Untuk n sama dengan 5, kita masukkan nilai 5 ke dalam rumus, seperti ini, maka hasilnya 15. Untuk n sama dengan 8 juga sama. Tinggal kita masukkan nilai n ini ke dalam rumus, seperti ini ya. Tinggal masukkan n-nya, 8-nya, maka hasilnya adalah 36. Kalau misalkan kita punya n sama dengan 100, kita tinggal masukkan angka 100-nya ke dalam rumus, sehingga akan nanti didapatkan hasilnya. Dan hasilnya pun sama, seperti kita mencari dengan cara manual. Langkah pembuktian dengan induksi matematika ada 3. Yang pertama, buktikan bahwa rumus atau pernyataan atau Pn benar untuk n sama dengan 1. Yang kedua, asumsikan bahwa Pn benar untuk n sama dengan k. Dan yang ketiga, buktikan bahwa rumus atau pernyataan Pn benar untuk n sama dengan k plus 1. Sekarang masuk ke contoh. Misalkan ada pernyataan jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai n adalah n dikali n plus 1 per 2. Buktikan dengan induksi matematika. Untuk penyelesaiannya, kita akan tulis dulu Pn-nya. Ya, Pn di sini sebuah pernyataan ya. Di sini pernyataannya jumlah bilangan bulat positif dari 1 sampai n. Artinya kita akan menjumlahkan berurutan ya dari 1, 2, 3 sampai suku ke n. Dan menghasilkan jumlah bilangan bulat positifnya. Seperti itu. Lalu kita akan tentukan nilai UN dan SN. Untuk nilai UN dulu. Untuk nilai UN sebenarnya di sini sudah kelihatan juga di soal. Kita akan menghitung bilangan bulat positif ya dari 1 sampai n. Berurutan 1, 2, 3 sampai n. Seperti itu ya. Maka untuk UN-nya sendiri adalah n. Nah, untuk SN juga sudah ada di soal. SN-nya yang ini ya, rumus ini. Kita akan tulis ulang untuk SN-nya seperti ini. Sekarang kita masuk ke langkah induksi matematika. Langkah yang pertama, buktikan Pn benar untuk n sama dengan 1. N sama dengan 1 berarti di dalam deret ini hanya angka 1 saja ya. Angka 1 saja. Nah, kita akan bisa tulis seperti ini. Langsung aja UN. Ya, UN ini kan 1 ya. Langsung UN sama dengan SN. Jadi di sini tidak akan ada deret yang panjang. Karena n-nya itu hanya 1. Untuk UN-nya kita masukkan ya. Nilainya tadi berapa? Nih, n. Tulis. Untuk SN-nya juga kita akan tulis ulang sebelah sini. Lalu masukkan nilai n, yaitu 1, ke dalam UN dan SN. Setelah itu di ruas SN, ruas kanan, kalkulasi. Nah, hasilnya 1. Ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sama. Karena ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sama, maka bisa dibuktikan
PN ini benar untuk N sama dengan 1. Sekarang ke langkah kedua. Sebelumnya saya tulis ulang ya di sini untuk PN, UN, dan SN-nya. Di langkah kedua, kita akan mengasumsikan PN benar untuk N sama dengan K. Nah, karena di sini kan N-nya sama dengan K, berarti kita akan tulis lagi deret bilangannya. Seperti ini. Ya, 1 plus 2 plus 3 sampai ke UN. Dan menghasilkan jumlah dari deret bilangannya. Setelah itu kita masukkan nilai UN dan SN seperti ini. Langkah berikutnya kita masukkan nilai N. Dan di sini nilainya K ya. Masukkan nilainya seperti ini. Yang SN-nya juga sama. Dimasukkan nilai N-nya yaitu K. Lalu yang SN-nya ini dihitung. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk di langkah kedua, hasilnya ini kita simpan dahulu. Sekarang masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga di sini sebenarnya hampir sama dengan langkah kedua. Tapi untuk di langkah ketiga ini, kita akan membuktikan PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Kita akan tulis dulu deretnya. Nah, pada deretnya, di sini kan ada 1 plus 2 plus 3 sampai plus UN ya. Kita akan tambah lagi suku berikutnya setelah UN ya. Nah ini kita akan tulis UN plus 1 sama dengan SN. Nah untuk SN-nya kita akan tulis dulu ya nilainya yang ini. Seperti ini. Setelah itu kita masukkan nilai UN dan UN plus 1. Nah untuk nilai UN-nya kita masih pakai yang ini ya. Nah untuk UN masih pakai yang N. Untuk UN plus 1 juga masih kita tulis N. Untuk N yang pertama, kita ambil dari langkah yang kedua, yaitu K. Seperti ini. Untuk N yang kedua, di sini kita ambil di langkah ketiga, yaitu K plus 1. Nah, kayak gini. Lalu untuk yang SN, kita ambil N-nya, ya, isi N-nya ini dari langkah yang ketiga. Seperti ini. Ini N ya, dari langkah ketiga. Ini juga sama. Plus 1 dan per 2-nya tetap. Perhatikan, pada deret 1 plus 2 plus 3 sampai plus K. Nah, untuk 1 plus 2 sampai plus K ini, sebenarnya kita udah cari di langkah kedua. Yang ini ya, 1 plus 2 plus 3 sampai plus K, hasilnya adalah K pangkat 2 plus K per 2. Nah, kita akan tulis di sini hasilnya. Nah, K pangkat 2 plus K per 2. Untuk K plus 1-nya kita akan turunkan. SN-nya juga kita akan turunkan. Ini tinggal dibuka kurung ya, sebelah sini kita buka kurung lalu 1 tambah 1-nya ditambahkan. Kita lihat di sini sudah ada penyebutnya ya. Di sini ada penyebutnya 2. Di ruas kanan juga ada 2. Namun di K plus 1-nya belum ada penyebut. Supaya lebih gampang menghitungnya, kita beri penyebutnya ya untuk di K plus 1-nya. Kita akan turunkan dulu. Lalu untuk K plus 1-nya kita beri penyebut. Nah, jangan lupa untuk pembilangnya. Setelah itu, yang kanan kita turunkan dahulu seperti ini. Yang sebelah kiri ini ya, ini bisa kita buka kurungnya. Dan untuk yang baru dikasih penyebut, kita bisa hitung ya hasilnya seperti ini. Jadi 2K plus 2 per 2. Untuk yang ruas kanan, kita juga bisa kalkulasikan. Nah, ini dikalikan aja ya, seperti biasa. Dapat hasilnya. Lalu kita bisa hitung. Ruas kiri dihitung. Di sini K pangkat 2 turun, 2-nya turun, K bisa dijumlahkan dengan 2K ya. Hasilnya adalah 3K. Untuk yang ruas kanan juga sama. Yang bisa dihitung hanya 2K plus K. Kita sudah dapat hasilnya nih. Ternyata ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sama. Karena ruas kanan dan ruas kiri hasilnya sama, maka kita bisa pastikan PN ini benar untuk N sama dengan K plus 1. Dari langkah 1 sampai langkah 3 menghasilkan kesimpulan yang benar semua ya. Maka jumlah bilangan positif dari 1 sampai ke N menghasilkan N dikali N plus 1 per 2 ini benar. Karena sudah dibuktikan dengan pembuktian induksi matematika. Contoh yang berikutnya. Buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah N suku pertama bilangan ganjil adalah N pangkat 2. Untuk penyelesaiannya di sini kita tulis dulu PN-nya ya. Kalau dilihat dari soal, jumlah
n suku pertama bilangan ganjil. Yang artinya kita akan menjumlahkan bilangan ganjil ya. 1 plus 3 plus 5 plus 7 hingga plus UN ya. Sama dengan SN. Ini jumlah bilangan ganjilnya ya. Sekarang kita akan mencari UN dan SN. Nah, tapi ini agak berbeda. Di sini UN-nya sebenarnya nggak tahu sampai mana ya. Memang di sini N, tapi kita tidak bisa menuliskan ini N. Kenapa? Karena ini kan tidak berurutan. Oleh karena itu, kita harus mencari nilai UN dengan rumus. Rumus mencari suku ke N adalah A plus N-1 dikali dengan B. Di sini ada keterangannya ya. Nah, sekarang kita akan coba masukkan ya. Kita akan mencari nilai UN. A-nya ini atau nilai awalnya adalah 1. Untuk B-nya atau pembedanya 3 dikurangi 1 yaitu 2. Seperti ini, A-nya 1, B-nya 2. Lalu dihitung, hasilnya adalah 2N-1 untuk UN-nya. Nah, sekarang kita akan mencari SN. Untuk SN sebenarnya di sini sudah ada di soal. Kalau sudah dari soal, kita bisa langsung tuliskan saja. SN sama dengan N pangkat 2. Nah, tapi kalau misalkan tidak diketahui di soal, ya, sama seperti UN, kita harus cari sendiri. Nah, untuk pencariannya di sini ada rumusnya. Rumusnya itu adalah SN sama dengan N/2 dikali A plus UN. Untuk A-nya adalah nilai awal ya yang tadi. Nah, terus untuk UN-nya, UN yang telah tadi kita cari. Nah, hasilnya sama ya. Seperti ini. Sekarang kita akan masuk ke langkah induksi matematika. Langkah pertama itu buktikan PN benar untuk N sama dengan 1. Nah, di sini sebenarnya kita bisa tulis ya, PN sama dengan 1 plus 3 plus 5 dan seterusnya. Namun di sini kan N-nya hanya 1 ya, yang artinya UN ini sama dengan SN. Jadi langsung ke UN-nya saja, seperti itu ya. Nah, hanya ini saja. Lalu kita akan masukkan nilai UN dan SN. UN-nya 2N-1, untuk SN-nya N pangkat 2. Setelah itu kita masukkan nilai N, yaitu 1. Masukkan ya ke masing-masing ruasnya, ruas kiri dan ruas kanan. Setelah itu hitung, dan hasilnya sama ya, 1. Ruas kiri dan ruas kanan hasilnya sama. Nah, karena hasil dari ruas kiri dan ruas kanan sama, maka PN ini benar untuk N sama dengan 1. Ke langkah yang kedua. Di sini tetap saya sematkannya untuk PN, UN, dan SN-nya. Langkah yang kedua, kita asumsikan PN benar untuk N sama dengan K. Kita tulis dulu PN-nya, seperti ini. Ya. Lalu kita masukkan nilai UN dan SN-nya. Nah, untuk UN-nya 2N-1 ya. SN-nya adalah N pangkat 2. Setelah itu, kita masukkan nilai N. N ini adalah K. Kita masukkan nilai K-nya, seperti ini jadinya. Nah, sampai sini sudah beres ya. Kita simpan dulu untuk langkah ketiga. Pada langkah ketiga, kita akan membuktikan PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Kita tulis dulu nih di sini untuk deretnya. Untuk deretnya kita tulis. Nah, jangan lupa kalau di sini kan deretnya sampai UN. Di langkah ketiga, kita akan tambah suku berikutnya ya. UN plus 1. Seperti itu. Terus untuk sama dengan SN-nya masih sama. Sekarang kita ubah nilai SN-nya dulu dengan N pangkat 2, seperti ini. Lalu kita masukkan nilai UN. Dua-duanya sama. Untuk UN dan UN plus 1 itu sama. 2N-1 dan 2N-1 ya. Nanti yang akan membedakannya di N-nya ini. Sekarang kita akan mengganti nilai N yang pertama. N yang pertama kita ambil dari langkah kedua, yaitu K. Untuk N yang kedua, kita ambil dari langkah ketiga, yaitu K plus 1. Setelah itu untuk yang SN, kita ganti nilainya dengan yang langkah ketiga, K plus 1. Seperti ini. Lalu perhatikan dari deret 1 plus 3 plus 5 hingga 2K min 1. Ini sudah kita cari tadi di langkah kedua, yaitu hasilnya K pangkat 2. Maka kita bisa tulis deret ini, yaitu K pangkat 2. Bisa kita hitung ya, yang bagian ini. Jadinya seperti ini ya, 2K plus 2 min 1. Yang ini dikali, min 1-nya turun.
Lalu yang untuk SN-nya juga bisa kita hitung ya. Ini K plus 1 dikali K plus 1 seperti itu ya. Hasilnya adalah K pangkat 2 plus 2K plus 1. Kita bisa hitung kembali, ini masih bisa dihitung. Berikutnya di sini kita bisa buka kurung yang ada di ruas kiri. Kayak gini. Hasilnya, nah untuk yang SN-nya diturunkan lagi. Ini udah beres ya. Kita bisa lihat ruas kiri dan ruas kanan ini sama hasilnya, yaitu K pangkat 2 plus 2K plus 1. Karena ruas kanan dan ruas kiri ini sama, maka PN ini benar untuk N sama dengan K plus 1. Dari langkah pertama hingga langkah ketiga, itu menghasilkan kesimpulan yang benar ya. Maka dari itu, pernyataan jumlah deret bilangan ganjil dari 1 sampai ke N adalah N pangkat 2, itu adalah pernyataan yang benar. Karena telah kita buktikan dengan induksi matematika. Nah, jangan lupa ya untuk langkah-langkah dari induksi matematika. Yang pertama, kita akan buktikan PN ini benar untuk N sama dengan 1. Lalu, asumsikan PN benar untuk N sama dengan K. Dan yang terakhir, buktikan PN itu benar untuk N sama dengan K plus 1. Cukup paham ya? Sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.